Di kampung-kampung, seandainya lah tidak ada teknologi yang sampai ke kita berupa handphone, internet, maka mungkin tidak begitu terasa pergolakan dan keributan yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di kota-kota besar. Kita hari ini disibukkan oleh kegiatan rutinitas, tetapi di kota-kota besar hari ini orang sudah betul-betul merasakan bagaimana kondisi dan perubahan keadaan makin lama semakin tidak baik. Ditambah Indonesia sebelah timur, begitu banyak kejadian-kejadian alam yang menakutkan. Bencana-bencana, petaka musibah, gempa gunung meletus, pesawat jatuh, dan berbagai macam kejadian-kejadian yang menelan korban nyawa. Indonesia termasuk yang agak telat mengalami ini. Kenapa? Karena negara-negara besar di dunia mengalami hal-hal mengerikan, bahkan seperti Cina, hampir 3 bulan mereka banjir setinggi sampai 4 meter, sampai 6 meter. 2/3 daratan Tiongkok ditenggelamkan oleh banjir, tidak terkira kerugian mereka. Itu setelah mereka juga diporak-porandakan dengan COVID-19. Demikian juga yang terjadi dengan Perancis, yang terjadi dengan California, Amerika, yang terjadi dengan Inggris, London, dan bencana yang terjadi di Pakistan, India, Arab, dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Bumi kita sedang menderita. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu menjelma dalam wujud seorang seorang manusia yang sangat tampan. Dia datang dengan gaya yang begitu akrab, mendekat dengan Rasulullah, langsung memegang kedua paha Nabi, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, hai Muhammad." Dia bertanya tentang Islam, dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Apa katanya? Jawabanmu tepat. Lalu dia bertanya lagi tentang iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia berkata yang ini juga benar. Dia bertanya tentang ihsan. Nabi jawab apa itu ihsan. Ketika dia bertanya kapan kiamat, Nabi berkata saya tak tahu. Mungkin kamu yang bertanya lebih tahu dari saya, karena Nabi tahu ini adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat terjadi. Nah, dengan ini kita ambil kesimpulan, tidak ada satu orang pun di alam semesta ini selain Allah yang tahu kapan kiamat. Maka dengan ini akidah umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram percaya ramalan kiamat. Jadi kita tidak boleh percaya dengan ramalan kiamat. Kiamat terjadi pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib katakan itu dusta. Itu ya, karena la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah. Akan tetapi ketika Nabi ditanya, akhbirni an amaratiha, kiamat itu terjadi pasti ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Betul begitu ya Muhammad? Tanya malaikat Jibril. Benar kata Nabi. Kalau begitu bisa nggak bocorkan kepada kami tentang tanda-tanda kiamat yang terdekat menjelang kiamat terjadi apa? Nabi menjawab, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Kiamat sudah sangat dekat terjadi bila kalian sudah menemukan suatu bangsa yang sebelumnya bangsa ini kere, miskin, hanya penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki dan mereka bertelanjang dada sambil menggembala ternak. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka menjadi raja-raja dan mereka
saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas, kalau bangsa macam ini sudah kalian temukan mereka, maka jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak punya alas kaki, telanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya. Dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Mereka menjadi para raja-raja. Ya Rasulullah, bahwa kalau zaman itu sudah kami temukan, berarti jarak antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? Singkat saja. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Kenal dengan Arab, Bu? Kenal dengan Arab? Orang Arab? Arab dulu sebelum kaya namanya masih Jazirah Arabiah. Jazirah Arab. Negerinya tandus. Gurun Saharanya luas bagaikan tak bertepi, panas luar biasa. Tapi sejak minyak bumi ditemukan di dalam perut bumi negeri Arab ini, Arab langsung berubah menjadi negeri-negeri terkaya di dunia. Dan mereka mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 6 negara. Yang pertama, ini yang terkaya nomor 1 di dunia, Qatar. Yang kedua, Bahrain. Yang ketiga, Kuwait. Yang keempat, Uni Emirat Arab. Yang kelima, Arab Saudi. Yang keenam, Oman. Nah Bapak Ibu, lihat hari ini, Arab yang dulu terkebelakang, hari ini sudah menjadi negeri di mana kota-kota besarnya dibangun, gedung-gedung tinggi pencakar langit, mengalahkan semua gedung-gedung tinggi yang ada di negara manapun di Eropa, di Amerika, bahkan Australia, China, semuanya lewat oleh negeri Arab. Hari ini Arab memegang rekor gedung-gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Masya Allah. Arab dulu miskin. Saya 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, 2019, saya berkunjung karena dipanggil untuk berceramah 5 hari lamanya di Uni Emirat Arab. Saya sempat berkunjung ke gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Tingginya 828 meter. Ya. Saat saya mau pulang, konsulat jenderal di sana memberi saya hadiah buku sejarah Arab. Buku sejarah Arab ini tebalnya mirip seperti ini, tapi besarnya 2 kali ini. Tebalnya mirip segini. Sejarah Arab, ya. Di situ full foto dan ada keterangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketika halaman pertama saya buka, saya terkejut. Kenapa? Masih foto hitam putih. Fotonya masih hitam putih. Ternyata saya lihat tahunnya di bawah tahun 1969-an. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di situ gambarnya adalah seorang penggembala ternak sedang menghalau ternaknya pakai tongkat. Sementara saya perhatikan baik-baik, dia tidak pakai sendal atau tidak pakai alas kaki. Dia hanya pakai rompi, tapi tidak diresleting, ya. Ternganga, rompi terbuka, tidak pakai kaos dalam, tidak juga pakai baju, telanjang dada. Subhanallah. Hadis yang kata Nabi, penggembala ternak tidak beralas kaki, bertelanjang dada, miskin dan kere, tiba-tiba menjadi kaya raya. Tiba-tibanya apa? Ditemukan minyak dalam perut buminya, lalu menjadi kaya raya. Mereka sangat berkuasa, mereka menjadi raja-raja dan saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Apa yang digambarkan Nabi terjadi pada Arab sekarang ini. Maka wajib Bapak Ibu percaya dan yakin, kita yang dimaksud oleh Rasulullah umat akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya
Rasulullah bersabda, takkan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu sungai Efrat yang mengalir di negeri Irak tidak lagi ada airnya, kering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furatu bijabalin min zahabin yaqtatilun nasu alaih. Tak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat kering terlebih dahulu. Allah, Bu, tahun 2014 resmi sungai Efrat yang mengalir di Irak, ini termasuk sungai terbesar di Arab ya. Sungai Efrat yang mengalir di Irak sejak 2014 sudah kering, tidak ada airnya sedikit pun sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada lagi airnya sungai Efrat itu. Dan Rasulullah juga menyebutkan, bijabalin an zahab, air sungai itu di bawah perut bumi Irak akan menyingkapkan ditemukannya gunungan emas yang menyebabkan yaktatilun nasu ilaih. Manusia akan saling berdatangan membawa senjata-senjata mereka ke sana, berebutan emas dan saling berbunuh-bunuhan. Setiap 100 orang mati 99, cuma satu yang hidup. Setiap mereka berharap semoga dialah yang hidup itu. Dan Nabi di hadis yang lain tidak berkeinginan, tidak mengizinkan umatnya ikut berebutan emas ke negeri Irak. Nah, pengumuman George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat sebelumnya, di depan Gedung Putih menyampaikan bahwa satelit Amerika Serikat telah menemukan dalam perut bumi Irak sudah didapati gunungan emas, Bapak Ibu. Ini pengumuman George Bush. Maka kata beliau, Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas dalam perut bumi Irak ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Jadi hadis Nabi sudah jadi terjadi semua, sudah jadi kenyataan semua. Ini yang kedua dan ketiga. Yang keempat, Nabi mengajak Muaz bin Jabal jalan-jalan dekat Riyadh. Nama daerahnya Tabuk. Apa nama daerahnya, Bu? Apa nama daerahnya? Tabuk. Diajak jalan-jalan Muaz bin Jabal ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Hai Muaz, kau perhatikan lembah ini, kau perhatikan daerah ini dan wilayah ini seluruhnya. Perhatikan baik-baik. Dilihat oleh Muaz. Ada apa ya Rasulullah? Negerinya panas, bukit-bukitnya berbatu cadas, panas luar biasa. Hah? Kau perhatikan baik-baik. Apabila lembah ini, apabila kawasan ini, apabila wilayah ini, apabila bukit-bukit di sini, apabila pasir-pasir yang ada di sini sudah dibungkusi salju, berarti jarak antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Dunia gempar 2009 pertama sekali salju jatuh di Tabuk. Masih di bawah mata kaki tingginya. Orang-orang yang lewat sana berhenti dan berseluncuran, main-main lempar-lemparan. 2010 sudah di atas mata kaki sedikit tingginya. 2011 sudah sebetis tinggi salju yang turun di Tabuk. Ini yang menjadikan Imam Masjidil Haram, Syekh Saud Syuraim, menyampaikan dengan penuh semangat dalam khutbah Jumatnya, lihat oleh kalian hai umat Nabi Muhammad, kita benar-benar di akhir zaman. Apa yang digambarkan Nabi tentang Tabuk diturunin salju sekarang di zaman kita. Sekarang Bu, salju di Tabuk sudah setinggi 1 meter bahkan lebih. Bahkan salju sekarang sudah mendekati Makkah dan sampai ke Madinah. Sesekali bahkan juga jatuh di Masjidil Haram saljunya. Hari ini Arab yang dulu bukan lagi Arab yang sekarang. Maka demi Allah saya katakan, jangan lagi Bapak Ibu masih berpikir dunia ini masih lama. Ketika Nabi berkata, kalau salju sudah turun di Tabuk, maka jarak ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Lalu Nabi juga bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu Arab kembali menjadi jahiliyah. Apa kata Rasulullah berikutnya? Takkan terjadi kiamat sampai ada tahun-tahun umatku di akhir zaman mengalami kesulitan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sudah terjadi apa belum? Zaman kita lagi terjadinya. Apalagi Arab menjadi jahiliyah. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekarang. Sekarang
Arab sudah lebih Eropa daripada Eropa. Kemarin saja, wahai Bapak Ibu, melepas tahun 2020, menyambut masuknya tahun 2021, Uni Emirat Arab mendatangkan pelacur-pelacur dari berbagai negara sedunia, masuk ke Dubai, masuk ke Abu Dhabi. Maaf, para turis-turis asing dari Israel saja menyambut tahun 2021, yang masuk ke Dubai 50.000 orang untuk berzina di Dubai. Pelacur dari Paris, pelacur dari Rusia, pelacur dari Thailand, pelacur dari Cina, pelacur dari berbagai belahan dunia didatangkan, dan mereka berjudi di situ, mereka mabokkan di situ, mereka berzina di situ. Allah, Arab sekarang bukan lagi Arab yang Islami model dulu. Bahrain sudah seperti Balinya Indonesia. Kalau sekarang Bahrain seperti Balinya Arab, ya. Tempat maksiat lengkap di Bahrain. Kuwait sudah ikut-ikutan. Negara-negara Arab, Arab Saudi hari ini pun sudah keblinger. Arab Saudi sudah berubah dari negeri bersyariat kepada negeri kualat. Benar. Di Mekah orang buat membuat musik, organ. Kemudian di Madinah dibuat juga konser musik. Di tanah suci, bahkan di Mekah ketangkep ada pasangan LGBT, kaum homo menikah. Di Mekah. Sampai-sampai penduduk Madinah menangis. Apa kata beliau? Demi Allah, kami tak rela tanah suci ini dimasuki oleh para penari-penari striptis, oleh para penyanyi-penyanyi India. Kita tahu gaya pakaian penyanyi India menjijikkan. Demi Allah, kami tidak rela kedua tanah suci hari ini diinjak-injak kehormatannya. Itu kondisi hari ini, ya. Dan apa yang digambarkan Nabi jadi kenyataan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kalau begitu, saya tetap mengatakan tak tahu kapan kiamat terjadi, tapi tanda-tandanya sebahagian sudah saya ceritakan dan sudah terjadi semua. Ya. Sekarang kira-kira berapa lama lagi kiamatnya? Jawabannya entahlah. Allahu a'lam. Tapi silakan lihat ke papan tulis sebentar. Lihat ke papan tulis. Apa yang nampak di papan tulis? Kosong, ya? Iya, memang belum ditulis. Sekarang yang nampak di papan tulis adalah warna putih. Sekarang kita mulai mencoret. Ini garis. Garis apa ini? Garis star. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Di usia beliau yang ke-40. Ini star. Nabi berkata, menjelang kiamat akan terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak ada satu pun cahaya matahari masuk ke bumi. Peristiwa ini disebut dengan dukhan. Berapa lama gelapnya bumi kita? 40 hari 40 malam. Setelah dukhan, maka paling lama 2 tahun kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Allah biarkan muncul ke tengah-tengah kita manusia dari keturunan Adam, seorang lelaki yang paling besar bahaya dan fitnahnya bagi manusia seluruhnya, namanya Dajjal. Dajjal, ya. Dajjal ini tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Dajjal ini memasuki seluruh kota-kota besar yang ada di muka bumi dan berhasil memurtadkan 2/3 umat manusia. 2/3 umat manusia sujud menyembah Dajjal, ya. Tapi Dajjal berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Tugas Nabi Isa yang terbesar adalah membunuh Dajjal. Dajjal pun mati. Setelah Dajjal mati, hanya beberapa bulan terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Tanda besar kiamat yang keempat, Allah lepaskan
satu bangsa yang dulu dikurung oleh Zulkarnain yang agung. Bangsa ini sangat kejam, sangat jahat. Dia dari keturunan ras Cina, ya. Matanya sipit, mukanya seperti pantat kuali kena tempeleng. Warna kulitnya kuning kepucat-pucatan. Bangsa ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Ya'juj Ma'juj ini ada dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Ayat 96 sampai ayat 100. Ya. Ya'juj dan Ma'juj mati dengan doa. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, terjadilah tanda besar kiamat yang kelima. Apa itu tanda besar kiamat nomor 5? Yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Tapi ini hanya terbitnya satu kali terbit dari barat. Terbitnya hanya satu kali saja dari sebelah barat. Diawali dengan malam yang panjang selama 3 malam berturut-turut. Ya, setelah itu besoknya mendadak manusia dikagetkan matahari terbit dari sebelah barat. Tapi hanya setengah hari saja. Kemudian dia kembali mengarah ke barat, tenggelam seperti biasa di barat. Besoknya terbit normal dari sebelah timur. Ya. Nah, pada waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Tanda besar kiamat yang ke-6 ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml. Surat apa? Ayat yang ke-82. Ini bukan dongeng ya, ini dalam Al-Quran. Keluar dari perut bumi seekor binatang raksasa. Binatang ini Allah sebut namanya Dabbatul Ardi. Apa namanya? Dabbatul Ardi. Binatang ini cerdas. Dia mampu berbicara dengan bahasa manusia negara manapun. Binatang ini memiliki kaki yang sangat banyak dan tangan yang sangat banyak, dan dia ramah, bukan binatang yang jahat. Dia bisa berbicara dengan kita. Dengan cepat dia tangkapi manusia. Tangannya memegang tongkat Nabi Musa, dan satu tangan yang lain memegang cincin Nabi Sulaiman. Dan binatang ini tahu yang mana orang yang beriman, mana yang orang kafir. Orang beriman langsung diusapkan cincin Sulaiman ke wajahnya, wajah itu pun menjadi putih dan bersih. Lalu orang ini dilepas. Sementara kalau orang kafir yang ditangkapnya, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubunnya, menghitamlah wajah orang tersebut, dan orang ini dilepas. Dia akan muncul di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Kemunculan yang terakhir, yang ketiga, itu dari bumi Mekah. Setelah misinya selesai, memberi tanda kepada wajah manusia, binatang ini kembali tenggelam ke dalam perut bumi dan menghilang. Inilah dia tanda besar kiamat yang ke-6. Tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah akhir daripada keberadaan orang Islam yang ada iman di dadanya, ya. Apa yang terjadi? Akan berhembus angin lembut dari negeri Yaman. Angin ini bukan angin sembarangan, tapi angin lembut ini angin yang mematikan. Maka kita sebut dengan angin kematian. Angin kematian. Dari mana sumbernya tadi Bapak Ibu? Dari negara Yaman. Angin lembut ini sejuk dan wangi. Bau wanginya wangi kesturi, ya, bau angin surga bertiup dari Yaman. Angin lembut ini dengan cepat membungkus bumi. Maka siapapun di bumi ini ada orang Islam yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin tersebut akan sampai kepada orang ini. Walaupun orang ini dalam gua, orang ini ada di pulau, ada di lembah, ada di gunung, ada di mana saja, angin ini pasti akan sampai kepada orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin lembut dan sejuk lagi wangi kesturi tersebut, saat itu juga, di tempat itu juga, langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Ya, serentak. Maka saya istilahkan ini dengan sebutan finish. Jadi kalau di depan itu ada start, ini finishnya. Finish dalam artian
Orang Islam berakhir di sini. Tak ada lagi orang yang kenal dengan Allah. Nabi berkata, yang tersisa hidup di muka bumi adalah orang-orang yang sama sekali tidak kenal Allah sama sekali. Mereka lah yang akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, setelah wafatnya orang Islam serentak, 1 atau 2 generasi setelah itu, barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. Di hadis yang lain, Nabi berkata, 40 tahun setelah wafatnya orang Islam serentak, barulah kiamat kehancuran alam semesta terjadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di sini pembahasan kita sudah paham. Sampai di sini sudah paham belum? Sudah? Sekarang Nabi kita bersabda, sejak saya diutus sampai seluruh orang Islam serentak meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Yang pertama yaitu umat Islam pada fase ini langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Lamanya 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, masuklah fase kedua. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para sahabat-sahabat. Mereka mendirikan kekhalifahan dengan metode kenabian. Ini adalah sistem khilafah. Fase kedua ini berlangsung selama 30 tahun. Setelah para sahabat, yaitu Hasan bin Ali menjadi khalifah yang kelima, maka umat Islam masuk pada fase ketiga. Ada berapa fase tadi, Bu? Ada 5 ya. Fase ketiga, dan ini yang paling lama dan paling panjang. Fase ketiga ini, fase di mana umat Islam akan dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, ini yang paling lama ya. Lamanya berapa? 1227 tahun. 1227 tahun. Ya. Fase ini ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Ada 3 fase, ada 3 dinasti. Dan ini sudah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ya, ini akhir fase ketiga. Sejak fase pertama, kedua dan ketiga, ini Islam memimpin 2/3 dunia. Ini Islam yang memimpin ya. Bapak Ibu, fase pertama, kedua dan ketiga. Lalu nanti ini fase kelima. Fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Nah ini, lihat ini, 100% bumi ini akan kembali dipimpin oleh Islam. Jadi fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Tapi fase keempat, setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, Islam sedang tidak memimpin dimanapun saja di muka bumi. Ya, ini saya perbesar, bukan waktunya lebih lama, tidak. Tapi karena kita sedang berada pada masa ini, ya. Fase keberapa yang ini? Fase keempat. Nabi mengatakan mulkan jabarian. Fase ini fase kediktatoran. Ciri khas masa ini adalah Islam sedang tidak memimpin dunia. Jadi Islam memimpin fase 1, 2, 3 dan 5. Sementara fase keempat Islam sedang tidak memimpin. Pada fase ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ujian terbesar dialami oleh kaum muslimin seluruh dunia yang disebut dengan ujian fitnah Duhaima. Kalau ada waktu nanti saya uraikan yang ini. Fitnah Duhaima. Puncak ujian ini adalah Dajjal lepas. Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Fitnah Duhaima. Oke. Sekarang pada fase kediktatoran ini, ternyata ini tidak lama Bapak Ibu. Jangan berpikir lama ya. Ini paling hanya lebih kurang 100-an tahun. Kalau ini tadi tahun berapa? Berakhirnya? Masih ingat? 1924. Kalau ini lebih kurang 100 tahun, berarti harusnya tahun berapa ini berakhir?
Why? Dekatnya lagi. 2020? Semoga enggak ya. Amin. Sekarang kita cerita. Dari start ke finish, berapa lamakah waktunya? Nah ini yang paling penting nih. Dan ya. Dari start ke finish, berapa lamakah waktunya? Nabi dalam dua kelompok riwayat hadis. Yang satu hadisnya dhaif, yang satu hadisnya hasan li ghairi. Nabi berkata, lama masa sejak beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan berakhirnya umat Islam serentak berada di muka bumi ini, ada dua kelompok riwayat. Satu riwayat mengatakan 1400 tahun hitungan Hijriah. Riwayat yang kedua mengatakan 1500 tahun hitungan Hijriah. Ya Allah. Maka para ulama ahli hadis menjelaskan antara start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Takkan lewat dari 1500. Umat Islam pun serentak Allah wafatkan. Sekarang mari kita berhitung sama-sama. Yuk kita berhitung. Tahun apa ini? Tahun Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1400 berapa? 1442 Hijriah. Begitu kan? Iya. Iya. Iyalah, iya kan ajalah cepat. Iya, memang iya. Nah, ini Bapak Ibu, kapan penghitungan Hijriah? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Nabi kan di Mekah hidup sebagai Nabi dan Rasul 13 tahun, di Madinah hidup 10 tahun. Proses hijrahnya Nabi disebut dengan masa Hijriah. Jadi, kalau ini 1442 Hijriah, sekarang penghitungannya sejak hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Mekah yang harus ditambahkan kemari. Tambah. Jadi berapa? 1455. Ini yang udah jalan. Wahai Bapak Ibu, seandainya kita ambil angka yang paling aman, angka yang paling penuh, 1500 tahun terjadilah yang ini umpamanya ya, maka 1500 ini tinggal dikurangi 1455, tinggal dikurangi berapa jadinya? Ya Allah, berarti ke depan paling lama loh ini ya, paling lama 45 tahun lagi hitungan Hijriah keberadaan orang Islam hidup di muka bumi ini. Masih lama atau udah sebentar lagi? Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ini bukan kiamat, jangan salah-salah tangkap. Bukan kiamat, kiamat hanya Allah yang Maha tahu. Ini adalah perhitungan dari hadis, dua kelompok hadis Nabi ini. Ya, yang ini hadisnya dhaif, ini hadisnya hasan li ghairi. Memang ini tidak dijadikan akidah, tidak boleh. Akan tetapi sebagai ilmu pengetahuan boleh, karena ini masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kalau begitu, paling lama 45 tahun lagi ke depan, umat Islam, paling lama lah ini ya, umat Islam sudah serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Tadi saya sudah katakan dari awal-awal, sudah begitu banyak tanda-tanda akhir zaman yang Allah perlihatkan, dan itu terjadi di zaman kita. Ya, wahai Bapak Ibu, setelah mendengarkan uraian ini, setelah mendengarkan pengajian ini, apa yang terfikir sekarang oleh Bapak dan Ibu? Apa yang terpikir? Takut atau apa? Takut ya Bu ya? Ya. Ini belum kiamat loh, tetapi kita seluruhnya orang Islam habis di muka bumi. Maknanya dalam waktu yang tak lama lagi kalau begitu, kita semua akan merasakan dan menjalani, mengalami tanda-tanda besar kiamat, dimulai dari dukhan. Dukhan ini apa? Dukhan ini
Ini berawal dari adanya hantaman dari langit menabrak bumi. Hantaman ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan meteor. Ya, meteor menabrak bumi dan menimbulkan dukhan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, barulah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan kita habis. Sekarang, setelah mendengarkan uraian macam ini, seharusnya kita tidak kaget lagi. Kita di fase apa sekarang? Tolong jawab, kita di fase yang mana sekarang? Fase keempat. Islam memimpin dunia. Fase keempat tidak. Maka pantas di fase ini Islam diperangi di mana-mana. Kaum muslimin disakiti, dizalimi di mana-mana. Setuju tidak? Kita merasa tidak kaum muslimin di mana-mana disakiti, dizalimi, dimusuhi. Betul tidak? Dan ini makin lama makin puncak. Nabi mengatakan, kalau saya sebutkan ini panjang sekali nih urainya yang bagian kosong ini panjang sekali. Di antaranya Arab menjadi kaya raya dan menjadi jahiliyah. Kemudian orang berbagai macam penyakit menyebar. Ya, termasuk penyakit yang Covid ini termasuk di antara bagian cerita akhir zaman. Wahai Bapak Ibu, termasuk Arab untuk salju, ada salju di Arab. Ya, termasuk terjadinya peperangan, perang dunia ketiga, ini masuk, perang Armageddon masuk, dan kemudian wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hantaman meteor menghantam bumi, ini menimbulkan dukhan. Bapak, Ibu, ke depan kita akan menghadapi ujian yang sangat berat, sangat berat. Menurut para ahli dan pakar-pakar dunia, mungkin tahun ini kita akan mengalami berbagai macam kejadian alam yang sangat mengerikan. Mulai dari panas yang sangat mengerikan, banjir-banjir, gempa-gempa dan gunung meletus, kelaparan di mana-mana. Dan juga berdampak kepada perang dan perang. Wahai Bapak Ibu, tahun-tahun yang akan kita hadapi sangat berat. Tapi jangan cemaslah. Kenapa jangan cemas? Apapun juga ujungnya, toh kita juga akan mati. Betul tidak? Ada yang sudah berencana mati? Tak ada yang punya rencana mati. Tapi bakalan mati juga enggak? Pasti. Saya, ibu semua, bapak-bapak, mau tua, mau muda, mau kecil, mau apa, semuanya pasti akan mati. Di akhir zaman kata Rasulullah, akan banyak kejadian mati mendadak. Mungkin karena bencana alam, mungkin karena virus dan penyakit, mungkin karena perang dan sebagainya, akan banyak kejadian mati mendadak. Bapak, Ibu, yang perlu kita persiapkan sekarang adalah, sudah siap belum pulang ke kampung akhirat? Sudah siap belum? Dan kejadian akhir zaman tidak menunggu ibu-ibu, harus siap. Siap nggak siap ibu, kejadian akhir zaman pasti terjadi. Jadi kalau begitu, sikap kita yang benar adalah persiapkanlah diri. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal. Berlomba-lombalah memperbanyak amal. Kapan Nabi menyuruhkan itu? Nanti kalau negeri Syam sudah membara dalam peperangan, masjid-masjidnya dihancurkan, rumah-rumahnya diratakan, rumah-rumah sakitnya dibom, rumah-rumah sekolahnya seluruhnya di bumi hanguskan, peternakan pertaniannya dibinasakan. Itu di Syam ya. Syam itu adalah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Ini pun sudah terjadi bulan Maret 2011 yang lalu. Berarti sampai sekarang udah 10 tahun. Betul? Udah 10 tahun. Nabi perintahkan berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh. Kenapa? Kenapa Nabi memerintahkan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh? Ternyata eskalasi ujian pada fase kampanye terus naik. Naik, terus naik ya. Puncaknya lah Dajjal keluar. Nah, di sini banyak orang-orang yang rontok imannya. Karena fitnah duhaima menimbulkan 5 dampak yang paling mengerikan. Dampak yang pertama, yaitu kesesatan. Akan jadi orang yang sesat di akhir zaman. Yang kedua, fusuk dan maksiat. Fusuk dan maksiat. Akan banyak umat Nabi Muhammad yang menjadi fasik dan ahli maksiat. Yang ketiga, menjadi munafik.
Yang keempat, menjadi musyrik. Dan yang kelima, menjadi murtad. Ini di fase keempat ini akan terjadi pada umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Sesat, ahli maksiat, munafik, musyrik dan murtad. Na'udzubillah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang akan Bapak Ibu hadapi di akhir zaman. Sementara ini adalah syarat menjadi ahli neraka. Ini syarat menjadi ahli neraka. Di fase kita ini, kita akan terperangkap dalam fitnah sesat yang menyebabkan kita fasik dan maksiat, yang menyebabkan kita menjadi munafik, musyrik, murtad. Ini kekal di neraka, wahai Bapak Ibu. Maka kalau sudah mendengarkan uraian ini, apa perintah Rasulullah? Sejak negeri Syam habis-habisan dihancurkan, kalian wajib berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Wajib berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kenapa? Jawabannya adalah Al-Quran, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 158. Ya. Ternyata orang-orang yang akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah di akhir zaman ini hanyalah orang beriman yang amal solehnya banyak. Orang beriman yang amal solehnya banyak. Ulangi, orang beriman yang amal solehnya banyak. Jadi stop beramal salah. Mari berlomba-lomba beramal soleh. Ayo kita taubat. Taubat sebenar-benarnya. Kalau sebelumnya kita muslimah biasa, jadilah setelah ini muslimah solehah. Setelah jadi muslimah solehah, jadilah muslimah solehah luar biasa. Begitu Bu. Bapak, kalau sebelumnya kita adalah muslim biasa, ayo setelah ini sholat 5 waktu nggak bisa ditawar-tawar, ke masjid berjamaah. Sholat 5 waktu jangan ditinggal-tinggalkan lagi. Dan setelah itu rajinlah kita melaksanakan zikir, membaca Al-Quran, rapatkan keluarga kita dengan Islam, dan jauhi, antipatilah dengan dosa dan maksiat. Jangan lagi berteman dengan kawan-kawan yang mengajak kita lalai, apalagi mengajak kita bermaksiat. Hati-hati dengan handphone yang nanti akhir hisabnya di hari kiamat sangat berat, karena banyak umat yang lalai dengan handphone ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini nasihat kita sepintas tentang akhir zaman. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham sampai di sini? Sudah mengerti sampai di sini? Alhamdulillah. Selebihnya kalau mau kajian tambahan tinggal beli paket. Beli paket, terus apa? Buka YouTube. Buka kajian saya lengkap Uzma Media TV Channel. Saya tulis Uzma Media TV Channel, ya. Uzma Media TV. Silakan, semua ceramah-ceramah tentang akhir zaman lengkap di sini. Ya, ini semua saya rinci. Apa ini? Dan semuanya saya rinci. Saya uraikan satu persatu dengan sangat rinci. Silakan untuk disimak dan berubahlah kita. Bu, Pak, setelah kita dengarkan ceramah ini, otak kita, hati kita sewajibnya mengalami perubahan yang sangat drastis. Otak kita harusnya akhirat oriented. Semua yang kita lakukan di dunia targetnya menyelamatkan akhirat kita. Harus begitu. Tapi jangan pula habis dengarkan ceramah ini Bapak Ibu jadi berubahnya negatif. Hilang semangat hidup. Pulang ke rumah bahunya dah jatuh, lemes. Jalannya lunglai, ditanya oleh orang, "Pak, habis pulang ceramah kok kayak gitu?" "Iya, udah mau kiamat." Yang bapak-bapak, ibu-ibu nanti dipanggil anak bujangnya kelas 3 SMA. "Kau dengar ceramah tadi nak?" "Dengar Pak." "Dengar Bu." "Udah mau kiamat kan?" "Betul Pak." "Gimana, kau udah tamat kelas 3 SMA ini masih mau lanjut kuliah?" "Enggak Pak, saya jadi ahli masjid aja lah." "Ah, bagus." Ini salah, bukan kayak gitu penyikapan kita ya. Bukan.
Atau bapak-bapak nanti dicolek istrinya. Dek, udah dekat kiamat kan, Dek? Iya, Bang. Gimana, masih mau tambah anak? Enggak usah lah, Bang. Salah itu. Bukan itu kesimpulannya. Yang PNS, jangan sampai pulang dari sini nanti dia ngetik surat. Mengingat, menimbang udah dekat kiamat, memutuskan saya mau resign. Ya, saya mau fokus ibadah. Salah, bukan kayak gitu. Yang benar bagaimana? Yang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya besok mau kiamat, besok lah ya mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma di tanganmu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini. Lah padahal besok mau kiamat, tapi Nabi masih nyuruh tanam hari ini. Kan Nabi tahu kalau kurma ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Iya kan? Padahal besok mau kiamat. Kenapa juga Nabi masih nyuruh tanam? Artinya apa itu? Artinya apa? Sedekat apapun berita-berita huru-hara, bencana, petaka, dan bahkan kiamat terjadi, seandainya hari ini masih ada hal besar dan mulia yang bisa kita lakukan, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, lakukan terus.